وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Syarat-syarat talak, ada syaratnya. Silakan, jika ada pertanyaan kirimkan ke kolom chat, nanti kita akan diskusikan insya Allah. Nah, kita lanjutkan di syarat-syarat talak ini. Kemudian nggak banyak. Syarat-syarat talak. Syarat talak menjadi dua, dibagi dua. Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak. Siapa yang mentalak? Siapa? Suami. Satu, orang yang mentalak adalah suami bagi istri yang ditalak. Ya, jadi suaminya Angga, suaminya si A. Kok dia mentalak si B lah? Si B siapa enggak? Bojone koncoku, ngawur. Nggak bisa ya. Jadi talak itu hanya terjadi ya kepada istri kita sendiri. Diriwayatkan dari Amr bin As, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la nadrul ibni Adam fima la yamlik. Gak ada nadar buat anak Adam atas barang yang nggak dimiliki. Aku nadarkan nih, sapinya tetangga saya akan saya beleh kalau saya lulus kuliah atau selesai sidang skripsi atau tesis. Ngawur. Mosok sapi tanggane juga nadar, nggak bisa. Wala aqalahu fima la yamlik, dan nggak ada memerdekakan budak atas yang tidak dia miliki. Saya akan merdekakan budak yang namanya Petro, milik Pak Bambang. Nah, ini budak modul. Enggak, kan Pak Bambang. Enggak bisa. Wala tolak lahu fima la yamlik. Dan enggak ada tolak atas apa yang enggak kamu miliki. Ya. Tak ceraikan istrinya temanku si Sabto. Ya, enggak bisa. Itu Sabto, istrinya Sabto ya Sabto yang nyeraikan kalau memang Sabto mau cerai. Sehingga jika seorang mengatakan, jika aku menikah dengan si fulanah, maka ia tak talak. Ini malah belum nikah. Belum nikah udah ngerencana. Gen, si kae anu kemayu banget tau. Mek tak nikah. Ning ngono tak nikah terus tak cerai. Enggak sah nih kata-kata cerainya karena memang belum dinikahi. Ucapan ini enggak diperhitungkan sebagai talak karena wanita tersebut belum menjadi istri sah. Apalagi yang tadi tak contohkan ya. Misal temennya nih cerita gitu kan, nangis-nangis, temen main bola dulu di kampung gitu, temu nyari, enggak, apa bro, wujudku ngene ngono. Lalu si temannya tadi yang namanya Angga emosi, wis tak cerai lah bojone kuwi, bojomu kuwi, ya ra iso, bukan bojonya, bukan istrinya. Kemudian syarat yang kedua, orang yang mentalak telah mencapai balik gitu. Sehingga talak dilakukan oleh anak kecil meskipun sudah memayis, maka talak tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi ada anak kecil yang memayis, yang sudah bisa membedakan baik dan benar, dinikahkan, gitu kan. Kok kemudian dia menjatuhkan talak, maka nggak sah. Ya, artinya gini loh ya, kalau kembali ke sini, ini kayak nggak lazim gitu. Jadi sebaiknya memang anak itu dinikahkan ya pas balik aja, belum balik ngapain dinikahkan. Jadi kalau kamu lihat anak-anak kecil SD, kelas 3, kelas 4, naik motor, itu apa yang terjadi? Piye enggak? Dan umur semono numpak motor piye? Hah? Apa? Kelas 3, kelas 4, kelas 5 numpak motor cah SD lho. Menurutmu piye kayak gitu? Enggak apa? Hah? Iya toh. Piye jar? Iya gak baiknya ngapa? Enggak baik gitu. Iya belum pantasnya ngapa gitu. Kira-kira loh cah semono nek numpak motor ki piye gitu. Apa? Ya bukan nggak soal iya nggak lazim. Itu maksudku kenapa gitu loh. Kenapa nggak lazim? Apa Fi? Kenapa membahayakan? Ya nek wong Jawa bilang tuh urung diduga ini. Dia belum bisa mengukur resiko. Ya anak gitu kan. Itu loh maksudku. Nah, maka sama anak kecil kalau dinikahkan, ya dia ngertinya enak karo enak, tapi begitu kemudian wes nikah toh, kowe kudu macul golek nafkah go bojomu. Gah gitu loh. Paham enggak?
Makanya kalau bisa tuh nikahkan ya tetap, kalau bisa tuh yang balik-balik, yang udah dewasa, khususnya pikirannya. Kalau laki-laki, kalau perempuan lebih ke arah apa namanya, organ seksualnya lah, organ istilahnya ya bisa hamil itu tadi gitu, udah wayai gitu. Wallah alam. Kemudian selanjutnya orang yang mentalak adalah orang yang berakal. Orang yang bertalak adalah orang yang berakal. Artinya apa? Ya kan? Talak nggak sah kalau orangnya sedang mabuk. Berarti kebujone edan gitu. Ya, itu juga bisa. Artinya kalau misal suaminya ini sakit kambuh-kambuhan tuh, sakit jiwa kambuh-kambuhan. Dan istrinya tuh saking cintanya. Ada loh. Seorang suami itu saking cintanya tuh, seorang istri itu saking cintanya walaupun suaminya itu agak kender gitu, dia tetap bertahan hidup. Dan kalian tahu lah. Artinya ketika saya ngomong ada itu bukan bukan kalian nggak tahu, kalian tahu gitu. Ada wanita seperti itu. Menurut saya wanita hebat gitu. Dan laki-laki itu menurut saya ya beruntung gitu. Ya. Maka dalam kondisi dia kambuh, jelas-jelas dia kambuh gitu kan. Edannya kumat gitu. Terus dia ngomong, "Oh, gue tak cerai." Nggak sah cerai. Termasuk di dalamnya adalah ketika dia mabuk. Ya bukan berarti terus jadi suami boleh mabuk, enggak. Ya ini mabuk itu dosa. Cuman kalau pada akhirnya ada suami yang mabuk mencerai istrinya, itu ya nggak sah. Hal ini berdasarkan koman hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ya rufi al-qalam an salah satin, pena syariat diangkat dari 3 orang, dari orang tidur sampai bangun. Jadi termasuk nggak sadar tidur, mimpi, "Woi tak pegat dok," atau "Woi tak pegat sayang," boleh sayang tapi itu pegat. Kemudian anis sogiri hatai yakfuru. Kalau di hadis yang lain anis sobi hatai yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Jadi kalau anak kecil mengucapkan talak gak berlaku. Wa anil majnuni hatta yakil, dan dari orang gila sampai dia mikir, au yufid, atau sadar. Sadar itu kalau gila itu ya mikir, kalau sadar konteksnya sadar nih tadi orang mabuk. Kemudian salah selanjutnya tidak dilakukan, talak dilakukan maaf tanpa paksaan. Jadi ada temen gitu kan, misal ya dia senang sama istri kita, ya, kesalahan kita sih. Ya, istrinya kalau keluar rumah selalu suruh dandan yang paling cantik, akhirnya teman kita malah seneng gitu kan. Nah, teman kita senengnya udah nggak karu-karuan, udah kayak apalah kambing birahi pengen kawin gitu kan. Akhirnya yang terjadi dia ngancem kita gitu. Nek rambut pegat kamu tak ajar gitu. Akhirnya kita ceraikan tuh istri kita, maka itu tidak sah. Dalilnya innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, lupa, atau dipaksa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena salah, lupa, atau dipaksa, maka nggak dosa. Nggak dosa itu berarti nggak berlaku hukum di situ. Ya, lupa, salah, atau dipaksa. Kemudian terakhir untuk pagi hari ini, syarat yang berhubungan dengan yang ditalak. Berarti yang ditalak siapa, Jar? Siapa Habibie yang ditalak? Mana sih? Kalau yang mentalak suami, masa yang ditalak ya suami. Yang ditalak siapa? Istri. Nah, syaratnya terkait dengan istri adalah orang yang ditalak adalah istri bagi suami yang mentalak. Kalau tadi yang mentalak harus suaminya, ya yang ditalak juga harus istrinya. Gitu. Saya mentalak istri Pak RT. Gitu. Istri Pak RT, aduh saya udah cerai sama Pak RT. Ya, yang nyerake itu siapa? Pak RT tekok. Gitu. Kayak lu, anu wargamu gitu loh, ngomahe kono kae dodolan tahu kae. Bojomu kan aku gitu. Makanya nggak sah talaknya kalau nggak diucapkan oleh suami sahnya. Talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada istrinya, baik berupa ucapan, isyarat, sifat, maupun niat. Nah, temannya datang cerita soal istri temannya itu. Wah, cerita macam-macam. Pucukku gini. Ya. Suaminya terus, si laki-laki ini kemudian ngomong, wah, kuwi nek dadi bojoku tak pegat gitu kan. Kuwi nek dadi bojoku tak pegat, itu kalau jadi istriku udah tak cerai gitu kan. Suaminya dengar, istrinya dengar dari rumah. Iya mas,
ora ngaku yo ngomong iki lho nanggepi koncoku iki lho. Aku arep mbok cerai, enggak gitu. Ya. Maka terkadang memang harus diklirkan gitu. Ya, jadi misal suami istri berantem, terus suami ngomong, "Udah sudah kamu pulang aja tempat bapakmu," gitu. Nah, istri kemudian jangan ngambil kesimpulan kalau itu adalah cerai itu. Tanya, "Sik, Mas. Jenengan ngomong gitu maksudnya apa? Mau nyeraikan saya?" Enggak. Aku cuma ngomong nek kowe ning kene suntuk, ning kene jenuh, ya di sini jenuh, kamu pulang ke tempat bapakmu dulu nyari hiburan. Di sana kan kamu bisa lihat sawah, bisa lihat hutan, bisa lihat kebun. Kok di sini kan kiri kanan tetangga. Itu loh maksudku. Jadi biar kita nggak rusuh terus. Oh gitu. Ya wes yo terke enak kan. Sebenarnya rumah tangga itu asik loh kalau kemudian kita mau mikir santai. Tapi kalau pikirannya sepaneng aja, kalau ada masalah dikit digas terus gitu kan ya yang ada ya bubar. Gak lama itu bubar. Terjadilah talak. Dan jangan pernah berpikir ya kalau kemudian ini cerai lalu nyari lagi bakal damai, itu belum tentu gitu. Kalau metodologinya nggak diperbaiki, makanya istri Ibnu Umar tadi apa yang dilakukan ketika dicerai suaminya? Nanya, emang salahku apa tuh mas itu kok buat cerai? Karena dia nggak pengen kalau nikah lagi, ngulangi kesalahan yang sama. Itu wanita keren tuh, wanita bagus, wanita baik. Ya makanya Ibnu Umar, oh nggak enak ya, oh ya wes ya balen ya, gitu loh. Ya jadi wanita jangan baperan, jadi suami juga jangan berpikir pendek gitu, sumbu pendek gitu. Tiba-tiba meledak kayak percon itu jangan. Ya. Meledak boleh, tapi kita harus mikir panjang juga gitu. Setannya ketawa nih gitu. Nah, kita buat setannya nangis. Apa itu? Rujuk balik lagi. Nah, dia mau laporan ke bosnya, saya udah bikin orang berpisah rasido, nggak jadi. Bosnya akan ngomong, wis biasa kuwi, nek menggoda tok wonge nesu-nesunan tok biasa. Nah, urung nganti cerai itu biasa kata setan tadi. Karena besok kerja lagi. Karena di awal hadis tadi dikatakan bahwasanya orang apa setan yang pekerjaannya paling hebat akan didudukkan di sebelah bosnya, paling deket gitu. Maka yang kerjaannya biasa itu suruh kerja lagi, yang sukses suruh duduk sebelah. Udah tunggu sini, istirahat gitu. Tadi ya itu yang sudah kita baca. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.